Pada saat ini saya mengajak teman-teman untuk menaikkan satu pujian Bapa pulihkan, di mana kita intinya membawa negara kita. Yang terus kita mau pegang doa, juga pergumulan, segala sesuatu yang terjadi. Mari saat ini kita menaikkan pujian Bapa pulihkan.
bersama, kita mempersiapkan hati kita menaikkan pujian semua baik. Shalom, selamat malam remaja yang Tuhan kasihi. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah. Dan lebih daripada itu, kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu boleh terus mengajar kami. Firman-Mu boleh terus menguatkan, meneguhkan kami di tengah-tengah berbagai kesulitan penderitaan dunia ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami dalam iman, sehingga kami tidak menyerah dengan berbagai keadaan, tetapi kami boleh sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan menolong kami. Bapak, terima kasih kami menyambut firman Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-30 di bawah perikop nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27 demikian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah
tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, malam hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu tetaplah berjuang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja Filipi didirikan oleh Rasul Paulus dan teman-teman sekerjanya, yaitu Silas, Timotius, dan juga Lukas pada perjalanan misinya yang kedua. Surat Filipi ditulis Paulus bukan untuk menyelesaikan adanya suatu masalah, tetapi untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat atas pemberian yang baru-baru ini sudah diberikan kepada Paulus yang sedang berada di penjara, kemungkinan berada di penjara Roma dengan perantaraan Epafroditus. Saudara, maksud dari surat ini yaitu Paulus juga ingin meyakinkan jemaat tentang keberhasilan maksud Allah dalam hukuman yang sedang dijalani oleh Paulus dan mendorong supaya jemaat untuk terus maju agar mengenal Tuhan lebih dalam persatuan, kerendahan hati, maupun persekutuan dan damai sejahtera. Dalam perikop ini atau dalam perikop yang kita baca, saudara, Rasul Paulus juga mendorong jemaat untuk tetap berjuang dalam hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus dan tidak digentarkan atau tidak undur oleh karena mereka yang menentang Injil. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, pada malam hari ini kita akan melihat ada 3 pesan penting yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Yang pertama, yaitu hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan artinya adalah sesuai atau selaras atau sejalan. Rasul Paulus menasehati dan mendorong jemaat untuk hidup sesuai dengan Injil Kristus. Sesuai artinya adalah tidak menyimpang. Hidup sesuai dengan Injil Kristus dapat dimengerti sebagai hidup yang taat, tidak menyimpang dari nilai-nilai atau ajaran-ajaran Injil yang telah diajarkan dan diterima oleh jemaat melalui Rasul Paulus. Penyimpangan-penyimpangan ajaran Injil. Saudara, orang mengaku percaya Tuhan Yesus, tetapi dia juga di sisi lain dia tetap menyembah berhala. Nah, misalnya contoh yang lain adalah orang yang menerima ajaran-ajaran Injil, tetapi di satu sisi mereka menolak akan ketuhanan Yesus. Dia menerima ajaran Injil, tetapi di satu sisi yang lain dia tidak mengakui atau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini juga adalah contoh-contoh dari penyimpangan terhadap Injil itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di tengah-tengah jemaat tentu Rasul Paulus mendorong supaya sungguh-sungguh jemaat hidup berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu Injil yang menyelamatkan, yaitu Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan jiwa setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, tentu ini menjadi harapan Rasul Paulus ketika tidak bersama-sama dengan jemaat di Filipi, namun setidaknya mereka atau Paulus bisa tetap mendengar pertumbuhan iman yang baik, di mana jemaat tetap bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, hidup sesuai dengan Injil yang sudah mereka dengar. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, di tengah-tengah keadaan yang sulit ini tentu kita juga bisa belajar, saudara. Meskipun kita bersekutu melalui media online, namun tentu ini menjadi harapan kita bahwa kita remaja pemuda boleh tetap bertumbuh, membangun keintiman secara pribadi dengan Tuhan, hidup berpadanan dengan Injil Kristus, dan kita tetap menjalankan nilai-nilai kebenaran ini menjadi karakter di dalam kehidupan remaja dan pemuda. Saudara, yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini, yaitu
Jangan takut dan gentar oleh lawanmu, yaitu orang-orang yang menentang Injil Kristus. Saudara, bagi orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang menentang Injil, Injil adalah tanda kebinasaan. Bagi mereka yang menolak Injil, Injil adalah kebodohan hidup atau kegagalan hidup. Tetapi bagi kamu, Injil merupakan tanda keselamatan. Tanda nyata dari Allah bahwa Ia menyertai kamu dan memberi hidup yang kekal kepada kamu. Ya, ini dalam tulisan terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, tidak dipungkiri bahwa banyak orang Kristen yang takut. Takut karena minoritas, ya, karena jumlahnya sedikit. Takut ditolak karena berpegang kepada nilai-nilai Injil. Takut ditolak karena berpegang pada kehidupan yang bersih dan jujur dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sebagai remaja pemuda Kristen, tentu ketika kita mempunyai dasar, ya, hidup kita berpadan dengan Kristus, maka saya percaya bahwa kita tidak mau dicemarkan oleh kehidupan dunia yang berdosa, kehidupan lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Injil, kehidupan pertemanan pergaulan yang jauh dari nilai-nilai kebenaran, kesucian, kekudusan, kejujuran, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, ditebus oleh Injil Kristus, maka kita akan mempertahankan dan kita akan tetap hidup di dalam nilai-nilai Injil, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kejujuran yang sudah diajarkan oleh kebenaran Injil itu sendiri. Saudara, mari kita tetap jaga kehidupan kita untuk sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pahami. Dan kita tetap hidup di dalam nilai-nilai yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kita lihat ya nilai yang ketiga, yaitu kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, menderita tentu bukan sesuatu yang kita harapkan. Menderita tentu ini adalah hal yang banyak orang hindari. Saudara, tetapi firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus di sana dikatakan ya bahwa kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara, kita sudah diselamatkan ketika kita percaya kepada Kristus, maka dosa kita diampuni, lalu kemudian kita diselamatkan dan kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi saudara, di dalam kehidupan kita, ya, di dalam pengiringan kita akan Kristus, tentu ini adalah suatu proses di mana kita menyesuaikan hidup kita dengan padanan Injil, yaitu firman Allah tadi. Nah, saudara, di dalam proses ini tentu tidak mudah. Ada hal-hal yang harus kita hadapi, ada hal-hal yang harus kita terima, saudara. Bisa jadi mungkin kita dilecehkan, bisa jadi mungkin kita ditolak, mungkin kita dihina. Ya, ini adalah bagian dari di mana kita menanggung berbagai penderitaan di dalam hidup kita. Di dalam Injil Matius ya, pasal 5 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, bersyukur jika karena iman kita kepada Tuhan, kita dicela dan dianiaya. Ya, jadi ketika kita menghadapi hinaan, dicela, ditolak,
Saudara, Alkitab mengatakan bahwa itu adalah salah satu kebahagiaan. Mungkin bagi dunia ini agak sulit, saudara ya. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, berbahagialah kamu jika karena Kristus kamu dicela dan dianiaya. Dan bahkan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, tentu ini adalah proses ya. Proses yang harus kita jalani. Dan kita terima yang demikian, kita terima dengan ucapan syukur. Ya, tentu ini tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa, saudara. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita harus belajar, saudara, ya, melihat tokoh-tokoh iman kita di dalam Alkitab. Bagaimana mereka harus menanggung derita, bagaimana mereka harus dicela, dianiaya oleh karena iman mereka kepada Kristus. Dan tentu, saudara, kita juga menghadapi hal yang serupa. Namun biarlah kita tidak menjadi kendor oleh karena orang-orang atau tokoh-tokoh sebelum kita pun menghadapi hal yang serupa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, ada harga yang harus kita bayar ketika kita memutuskan untuk kita mengikut Kristus. Cela, aniaya, fitnah, penolakan, mungkin ancaman terhadap nyawa kita. Namun demikian biarlah kita menyadari bahwa penderitaan yang kita alami tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pengharapan, kemuliaan yang Tuhan janjikan jauh lebih besar daripada penderitaan-penderitaan yang harus kita derita pada saat-saat ini. 2 Korintus pasal 4 yang ke-17 di sana juga dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus pun dikuatkan, Rasul Paulus pun diteguhkan bahwa penderitaan yang dihadapi hanyalah penderitaan ringan. Meskipun bagi ukuran manusia sangat berat, saudara. Oleh karena Injil dia harus disesah, dia harus menderita, bahkan dia harus dipenjara. Tetapi Rasul Paulus menganggapnya ini adalah penderitaan ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan diterimanya pada waktunya. Ya, saudara yang saya kasih dalam Kristus, oleh karena itu Rasul Paulus bisa menguatkan, ya, meneguhkan kita di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ya, dia mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Remaja yang saya kasih di dalam Tuhan, mari tetap berjuang. Ya, berjuang kita mungkin bukan melawan orang-orang yang membenci kita, bukan melawan orang-orang yang membenci Injil, tetapi kita belajar untuk terus berjuang melawan kedagingan kita. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus, menghadapi segala tantangan dengan penuh kesabaran dan pengharapan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai pada kemuliaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.